pagi Bapak Ibu para juara Adiwiyata Kalimantan Barat. Saya kebetulan juga salah satu anggota tim Adiwiyata Provinsi sejak zaman Ibu sebelum bergabung di LHK yang masalah ini. Nah, saya coba berbagi cerita sedikit tentang beberapa kegiatan kami di lembaga kami yang bersinggungan juga dengan kegiatan-kegiatan Adiwiyata di lapangan. Lanjut, Pak. Lembaga kami bernama Yayasan Pelestarian Ragam Hayati dan Cipta Fondasi Indonesia. Ini bergerak di bidang upaya pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini kami banyak berkegiatan di Kabupaten Kapuasulu. Sejak 2011 kami di sana untuk memfasilitasi program perhutanan sosial. Nah, tentu di sana ada beberapa sekolah yang juga kami sinergikan dengan program-program seperti ini. Bagaimana melibatkan generasi muda, anak sekolah dalam peduli terhadap lingkungan mereka. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, memang yang perlu kita pahami kondisi di Kalbar sendiri saat ini menjadi PR berat buat kita dan bahkan pemerintah juga dalam mengelola lingkungan kita ya. Dari konteks kehutanan, tutupan hutan di Kalbar ini hilang sebesar 27% dari 7,5 juta hektar tahun 90 menjadi 5,5 juta hektar tahun 2018 dalam 20 tahun. Ada terjadi penggundulan atau deforestasi mencapai 69.000 hektar per tahun, itu sama dengan 98.000 unit lapangan bola. Jadi bahasa itu Bapak Ibu bisa bayangkan. Dan terjadi degradasi 11.000 hektar per tahun. Apa akibatnya? Adalah menyumbang terhadap terjadinya perubahan iklim akibat kerusakan itu. Kemudian dampaknya apa? Bapak Ibu sudah rasakan bagaimana banjir kalau di musim hujan di Sintang berlama-lama, di Kapuasulu yang hulu sekalipun banjir, apalagi di Pontianak. Kemudian kalau musim musim panas kita merasakan begitu musim kemarau, cuaca begitu tinggi temperaturnya. Terjadi perubahan siklus, kesulitan bagi petani dalam mengelola kegiatan usaha taninya, memanfaatkan hasil hutan dan sebagainya. Durian tidak panen pada musimnya, jumlahnya pun relatif sedikit dan sebagainya. Wabah penyakit baru muncul macam-macam baik di desa maupun di kota akibat kondisi yang berubah ini. Juga tentu peningkatan gas emisi rumah kaca. Ada di lapangan, itu juga diceritakan oleh Ibu Susi bahwa mitra kita ini cukup beragam keanekaragaman hayatinya. Ini salah satu desa saja begitu banyak spesies keanekaragaman hayati yang ada kita temukan, baik burung, reptil, ikan dan lain-lain mamalia juga. Tetapi di lapangan juga kita temukan masih ada aktivitas-aktivitas yang tidak ramah lingkungan ya, penebangan dan sebagainya. Lanjut. Nah, siapa pelaku-pelaku itu di atas? Tentu bukan anak-anak kecil, tapi orang-orang tua yang mungkin latar belakangnya tidak mengalami hal seperti ini. Untuk itulah Adiwiyata hadir di sini untuk membangun karakter manusia-manusia yang lebih peduli dengan lingkungan dan budaya. Nah, kita pahami bahwa sekolah Adiwiyata sekolah yang peduli dan budaya lingkungan serta memiliki program nyata untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Ini yang menjadi stresinya bagaimana mengintegrasikan hal itu. Jadi bukan hanya sekedar bercerita saja atau menyampaikan sesuatu saja, tapi bagaimana itu dipraktekkan oleh anak-anak kita juga. Jadi dasar hukum sudah jelas, ada dukungan dari Permen LHK kita sejak nomor 5 tahun 2013 ya. Mungkin ada terbaru sudah diganti. Baik. Salah satu yang konkret di depan mata adalah ketika melihat sekolah-sekolah Adiwiyata kita ada beberapa taman-taman kecil, unik, indah dan sebagainya, memberikan suasana yang nyaman, suasana yang keakraban dan suasana bersamaan begitu, sehingga membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Lanjut. Di dalam peraturan itu memang ada 3 prinsip yang mendasar menjadi pegangan buat para pengelola sekolah, bahwa bagaimana program Adiwiyata dibangun secara prinsip edukatif, di mana pendidikan lingkungan yang dilakukan di sekolah melalui berbagai macam pembiasaan seperti bagaimana cara pemeliharaan, pelestarian, pengelolaan lingkungan hidup pada semua warga sekolah. Ini dapat berubah pola pikir dan perilaku warga sekolah menjadi manusia peduli lingkungan, menjadikan warga yang cinta lingkungan baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Jadi kebiasaan ini tidak hanya di rumah saja, tetapi anak-anak
anak-anak juga pahami bahwa di tempat umum, di sekolah juga harus memiliki satu karakter yang baik. Seperti yang sederhana, kalau dalam Piala Dunia sekarang kita lihat beberapa satu negara yang menunjukkan karakter peduli lingkungannya, di negara Jepang. Setelah acara selesai mereka aktif mengumpulkan sampah dan sebagainya. Ini karakter yang kuat dari suatu negara, mencerminkan bagaimana peduli lingkungan dibangun secara dini. Kemudian partisipatif ini melibatkan banyak pihak ya, tidak hanya para guru dan murid, tapi warga sekolah lain, apakah orang tua, lingkungan, teman-teman pegiat lingkungan atau teman-teman pemerintah juga bisa terlibat. Tadi diceritakan teman-teman kita dari Ketapang tidak bisa sendiri, harus melibatkan banyak pihak juga. Berkelanjutan ini harus dibangun secara terus-menerus dalam perencanaan yang matang sehingga tidak hanya eksperimental gitu. Jadi ini semacam yang tadi ditegaskan sebagai suatu gerakan. Lanjut. Pengembangan karakter ini ada dua, yaitu karakter antara lingkungan sosial dan karakter alam. Nah, bagaimana cara yang tepat untuk mengembangkan ini adalah melalui metode pembiasaan. Jadi anak-anak sudah sejak ini sudah melihat ketika ada sampah di depan mata harus ada inisiatif untuk mengatasi atau mengambil atau menyimpan pada tempat tertentu sebagainya. Atau ketika merasakan suasana yang di lingkungan sekolah begitu panas, ada inisiatif untuk membangun, menanam, memelihara tanaman yang ada di lingkungan sebagainya. Apalagi kalau sudah tinggal di sekitar hutan dan sebagainya. Lanjut. Nah, kami mencoba bersama sekolah di tempat kami bekerja misalnya bagaimana mengenalkan lingkungan mereka dengan alam. Jadi ada beberapa penyataan tertentu yang mungkin ada di sekitar mereka yang mereka harus pahami ancaman dan tindakan perlindungan apa yang dilakukan, membuat cerita-cerita, menulis cerita dan menceritakannya lagi juga bagaimana mereka harus beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan untuk berenang, menggunakan sampan ketika mereka tinggal di dekat air dan sebagainya. Itu harus mereka biasakan sejak ini sehingga mereka peka dengan lingkungan dan mampu beradaptasi ketika ada terjadi hal sesuatu. Lanjut. Dalam konteks pendidikan lingkungan memang ada suatu alternatif ya, katakanlah beberapa kegiatan itu yang bisa dilakukan, yang saya pikir sudah dilakukan oleh teman-teman di sekolah. Misalnya penjadwalan piket ya buat anak-anak, itu kami rasakan juga di anak kami. Ada program lingkungan bersih tertentu dalam program menjaga kebersihan lingkungan, baik dengan menanam, memelihara, membersihkan atau mengolah limbah yang dilakukan oleh mahasiswa secara reguler sesuai dengan jadwal kelas. Ini suatu kebiasaan yang sangat menarik buat anak-anak. Lanjut. Kami memperkenalkan dengan pendekatan penyadaran konservasi hutan namanya, karena memang mereka tinggal di sekitar hutan. Jadi anak-anak mulai mengenal bagaimana menanam di sekitar sekolah dan lingkungan hutan mereka, atau ada semacam kemah konservasi di hutan dan mereka mengenal identifikasi jenis tumbuhan dan satwa, kemudian melakukan outbound di alam bebas dan sebagainya. Suatu hal yang memang menjadi sedikit berbeda ketika mereka belajar di kelas gitu. Agar mereka menambah inspirasi tertentu buat pengembangan sumber daya karakter mereka juga. Dalam konteks secara keluar tadi juga dijelaskan bagaimana dulu pernah dikenal dengan istilah clean and clean ya, kegiatan seperti itu. Katakan memulai dengan membiasakan mereka melakukan kegiatan penanaman dan diharapkan pada suatu saat mereka sudah dewasa itu menjadi suatu kebiasaan lainnya. Hal-hal yang lain misalnya pengelolaan sampah juga atau pengelolaan pembuatan kompos, eco-energy dan sebagainya yang sudah dikenalkan yang menjadi alternatif buat pengelolaan usaha pertanian juga bagi orang-orang tua mereka atau mereka sendiri yang melanjutkannya. Juga menjadi mengembangkan karya-karya benda seni dari hasil daur ulang. Lanjut. Nah, buat sekolah-sekolah yang berada dekat hutan, kita biasa mengajak juga merehabilitasi kegiatan-kegiatan di sekitar hutan. Tapi buat teman-teman yang kegiatan di kota-kota, ini ada beberapa contoh yang kemarin dilakukan oleh temanku Pak Bupati Sintang, gerakan bibit secara simbolis ke sekolah dalam rangka hari menanam pohon Indonesia. Program Baliweta juga dapat dilakukan melalui penghematan sumber energi
energi seperti air dan listrik, dengan pembiasaan melalui pemberian tulisan untuk penghematan air dan listrik pada setiap tempat penggunaan air dan listrik baik di sekolah maupun di rumah. Yang contoh sederhananya juga ketika Bapak Ibu menggunakan alat elektronik, kalau sudah dimatikan alatnya jangan lupa mencabut colokan dari ininya, dari sumber listriknya, karena itu masih mengalir beban listriknya. Saya mendapat cerita dari teman yang lain ketika itu ketika mereka melihat beban pembiayaan yang besar setiap bulan yang mereka tidak pahami, kemudian menganalisa itu dan melakukan pencabutan itu, ada perubahan nilai pembebanan biaya. Jadi TV-TV yang sudah mati harus dicabut juga dari sumber listriknya sehingga akan mengurangi beban biaya dari Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Dalam konteks pendanaan memang kegiatan ini tidak perlu mahal-mahal ya, karena memanfaatkan riba dan sebagainya. Tapi untuk mendorong kerjasama kita bisa mendapatkan pendanaan dari berbagai teman, baik dari desa, pemerintah maupun teman-teman pegiat lingkungan yang berkegiatan di desa ataupun di sekitar kita. Anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa, kalau Bapak Ibu misalnya ingin belajar tentang pohon, tentang lingkungan hutan yang kecil di kota, bisa berkunjung ke Arboretum Silva Hutan di Fakultas Kehutanan, itu dekat bundaran Tugu, itu ada sekitar 3 hektar begitu. Kalau ingin belajar tentang bagaimana climbing, silakan berkunjung ke Sekretariat Kapal Hutan. Beberapa sekolah saya sudah sering datang ke sana untuk belajar teknik tali menali atau memanjat di dinding dan sebagainya. Jadi tidak perlu biaya mahal, tapi bisa membangun kolaborasi. Bapak Ibu sekalian, tentu banyak manfaat yang saya mulai dari program Adiwiyata ini. Pertama, memang mengubah perilaku masyarakat menjadi peduli lingkungan, terutama pada warga sekolah kita. Meningkatkan penghematan sumber daya dan energi yang dapat juga membawa efisiensi dalam pembiayaan. Kemudian mengembangkan suasana kebersamaan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan berbagai kegiatan kebersamaan, dan menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran di sekolah yang menjadi lebih nyaman dengan lingkungan yang sehat, bersih, tertib dan asih, serta menghindari dampak negatif yang pasti membuat betah warga sekolah. Jangan sampai anak-anak kita enggan datang ke sekolah dengan lingkungan yang karena alasan lingkungan yang tidak menyenangkan. Lanjut. Nah, sebagai penutup memang saya tekankan bahwa apapun program yang dibuat di sekolah, tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari semua pihak, baik pemerintah, warga sekolah dan masyarakat, maka tujuan dari program ini tidak akan terwujud dengan baik. Jadi memang perlu saling membantu. Terus dengan program Adiwiyata di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia-manusia yang lebih peduli lingkungan, manusia-manusia yang berkarakter, sehingga menciptakan hidup yang lebih bermakna dan lebih manfaat. Harapan kita sumber daya alam kita dapat mengelola dengan baik ke depan. Karakter peduli lingkungan perlu dibangun dalam diri anak supaya dapat memiliki sikap yang peka terhadap lingkungan baik sosial dan alam. Karakternya akan membuat anak mengerti kondisi sesama manusia dan lingkungannya. Jadi jangan sampai asik bermain gadget atau handphone, anak-anak nggak ngerti dengan teman, tetangga, kawan dan sebagainya. Mudah-mudahan dari sekolah inilah mengingatkan bagaimana membangun kepedulian sosial dan lingkungan.